Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri di Musalla Hikmatul Latif rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyambut fajar 1 Syawal dan menghirup udara di 1 Syawal 1443 Hijriah ini. Mugi-mugi seluruh amal ibadah kita ingkang kula lan panjenengan sedaya lampahi ing bulan Ramadan kala wingi sedaya dipun terangi dening Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Hadratur Rasul Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelum pelaksanaan salat Id ada beberapa hal terkait dengan kaifiyah atau tata cara salat Id yang perlu kami sampaikan. Insyaallah para jamaah sedaya niki sampun kathah ingkang pirsa, hanya untuk pengingat mawon. Jadi sholat Idul Fitri niku termasuk sholat yang masuk kategori sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena ini Idul Fitri 1 tahun sekali. Dan rangkaian sholat Idul Fitri niku wonten sholatipun 2 rakaat, lalu dilanjutkan dengan 2 kali khutbah. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Untuk sholatnya niku niatnya, talafutnya, yang lafadznya adalah usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal qiblati. Kalau panjenengan berarti makmuman, karena sebagai makmuman lillahi ta'ala. Lalu Allahu Akbar, takbiratul ihram, ketika takbir pertama niku ten lebete manah, ten lebete ati niat salat Idul Fitri makmum pun boten mawon. Lalu setelah itu mengucapkan takbir lagi. Ini takbir sebanyak 7 kali. Di sela takbir bisa membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Tapi atau takbir mawon nggih boten napa-napa. Lalu setelah itu tapi tetap mengikuti imam nggih. Lalu setelah itu imam membaca suratul Fatihah, panjenengan mirengaken ngantos mantun surah Fatihah, lalu ada jeda sebentar niku jenengan maos surah Al-Fatihah. Lalu lanjutannya imam membaca surat. Lalu rakaat kedua setelah takbir intiqal berdiri saking sujud ditambah takbir lagi 5 kali. Kados yang pertama, kalau yang pertama tadi tambah 7 kali, yang takbir di rakaat kedua ditambah 5 kali. Seperti biasa, mantun Fatihah jenengan maos Fatihah, mantun Fatihahnya imam, ada jeda panjenengan maos suratul Fatihah, lalu baca surat, lalu ya selesai 2 rakaat. Setelah itu langsung disambung kalian khutbah. Dan ini kadang-kadang, tapi insya Allah mereka rapi ya. Ada di tempat-tempat lain kalau khutbah itu sudah umek. Apalagi khutbah kedua niki mohon diikuti hingga selesainya khutbah yang al-khutbah al-thaniyah atau khutbah yang kedua. Karena niki satu rangkaian. Insya Allah boten dangu. Tasik danguan kalau kula lan panjenengan kadang-kadang ngajengi HP ini boten krasa. Niku insya Allah sik danguan niku. Nggih, niku mawon insyaallah terkait dengan kaifiyah atau tata cara salat Id setelah khutbah selesai. Biasanya lalu wonten musafahah atau bersalam-salaman. Pangapunten menika sekedar informasi tentang kaifiyah. Pangapunten sangat kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة من الفطر وقدين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصودي والنور مقصودي عظيم محبة ومعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي سنة العيد الفطر إماما لله تعالى.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الخلود ونفخ في الصور ذلك يوم الخلود وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. الله أكبر 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 ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفرة ويوم الأكبر ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا وسباكم الله واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم توحد الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأشهد على معدكم وأقم لنا منك بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah الذي جعل أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين وجعل في قلوب المسلمين سرورا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر وأن العيد في الإسلام هو فرحة المسلم بتوفيق الله له في أداء ما افترضه عليه. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita selalu berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia hatta akhirah. Yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa merasa sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita, bahwa Allah selalu bersama kita dan Maha mengetahui sekecil apapun apa yang kita perbuat. Yang mana hal ini kita latihkan dalam diri kita, paling tidak selama bulan Ramadan kemarin ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bersyukur satu bulan Ramadan bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ramadan sebagai madrasah ruhaniyah, maka ibarat sebuah sekolah atau madrasah yang di dalamnya kita dididik dan digembleng dengan berbagai hal, tentang banyak pelajaran, tentang bagaimana berakhlak yang baik, tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia dan lain sebagainya. Maka sudah seharusnya Ramadan bukan hanya untuk bulan Ramadan saja, tetapi nilai-nilainya, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi baik di bulan Ramadan tetap kita lestarikan untuk di luar bulan Ramadan. Bukankah sekolah atau madrasah yang berhasil adalah madrasah yang bisa menjadikan anak didiknya menjadi baik, bukan ketika hanya di sekolah atau di madrasah, tapi yang paling penting adalah ketika dia sudah pulang atau sudah lulus dari madrasah tersebut. Begitulah seharusnya kita memaknai bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah Idul Fitri, kembalinya kesucian. Kesucian yang berawal dari aktivitas ibadah yang maksimal dan ikhlas dimulai di bulan Ramadan. Kesucian yang menjadi langkah pertama menuju kebahagiaan dan ketentraman. Kesucian yang mudah-mudahan setelah ini tidak ternodai lagi. Dan biasanya setelah ini masing-masing dari kita bersimpuh di hadapan manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita tercinta. Semoga Allah selalu melindungi dan menurunkan rahmat serta ampunannya untuk beliau-beliau. Bersyukur tiada tara dan jangan pernah sia-siakan siapapun yang orang tuanya masih hidup. Sedangkan jika beliau telah menghadap Allah, maka jangan pernah terputus untayan doa terkhusus untuk beliau berdua. Untuk itulah jangan sia-siakan kesempatan baik ini untuk terus menjalin silaturahim dengan kerabat dan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala kebaikan yang kelak bisa kita petik hasilnya, maka harus selalu kita usahakan bertanam sebanyak mungkin ketika kita masih berada di dunia ini. Dan mari kita jaga tanaman kebaikan kita ini dari berbagai penyakit yang dapat menyebabkan gagal panen di kemudian hari. Aktivitas kita hari ini harus berorientasi pada nanti kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan akhirat. Kegiatan kita hari ini harus memiliki orientasi pada fase kehidupan setelah kematian. Itulah Rasulullah bersabda, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan amalnya atau perbuatannya memiliki visi yang ke depan, yaitu apa yang dia persembahkan setelah dia mengalami kematian. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, setiap langkah bahkan niat kita maka harus bisa menjadi bekal pada hari ketika harta dan juga anak cucu tidak lagi berguna. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun.
yang terjemah maknanya adalah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari atau tidak mengetahui. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa syariat agama Islam ini benar-benar sesuai fitrah kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Termasuk rangkaian perintah-perintah Allah pada bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri hari ini. Mulai dari puasa yang diwajibkan oleh Allah, memberi berbuka bagi orang lain yang sangat dianjurkan, tilawatul Quran, qiyamul lail, baik itu sholat tarawih ataupun sholat witir, lalu iktikaf di masjid, infak dan sedekah, zakat fitrah, hingga Idul Fitri dengan tradisi saling memaafkan di dalamnya. Itu semua mengajarkan kita untuk kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk jasmaniyah sekaligus makhluk ruhaniyah. Karena itu, di dalam diri manusia ada potensi untuk berhubungan dengan dunia material dan dunia spiritual. Kedua-duanya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Karena jika tidak, manusia tidak akan pernah bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan boleh jadi manusia bisa menjadi binatang yang hidupnya cenderung merepotkan dan menyusahkan orang lain, bahkan membuat orang lain tidak tenang. Yang kita inginkan sesungguhnya dalam kehidupan kita ini adalah kebahagiaan, ketentraman, keindahan, kesucian, keadilan dan seterusnya. Yang itu semua bersifat ruhaniyah dan sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setidaknya beberapa hal yang diajarkan oleh madrasah Ramadan kepada kita. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita ikhlasul amal, yaitu beramal secara ikhlas. Beramal secara ikhlas adalah berbuat sesuatu semata-mata karena mengharap keridhaan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya pengorbananku, ibadahku, hidupku dan matiku tidak lain adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Kalimat lillah di situ difahami oleh para mufassirin dengan tiga hal. Lillah memiliki makna untuk Allah, lillah memiliki makna karena Allah, dan lillah memiliki makna segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan adalah amal yang tidak bisa terlihat secara langsung oleh orang lain. Karena itu orang yang melakukan puasa sesungguhnya dia tidak ingin pujian manusia, tidak mengharapkan kekayaan dan kedudukan. Yang diharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah lebih besar dari dunia dengan segala isinya. Rasul menyatakan, Allah tidak melihat jasad kalian, tidak melihat fisik kalian, tidak melihat wajah kalian, tetapi Allah menilai kualitas takwa kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua yang diajarkan oleh Ramadan adalah tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa. Di dalam puasa, seorang muslim dididik untuk menghindari segala perbuatan yang tercela. Selama puasa, dia sesungguhnya tidak hanya dituntut untuk mengendalikan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tapi juga harus berjuang dari memuaskan seluruh indranya. Kita ambil contoh misalnya Rasulullah bersabda bahwa man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tercela, maka Allah tidak butuh terhadap puasa yang dia lakukan walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang diajarkan oleh madrasah Ramadan adalah itqanul ibadah, yaitu meningkatkan komitmen ibadah kita. Di bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan semua amal ibadah yang kita lakukan, apapun itu bentuknya. Ibadah-ibadah sunnah seperti ibadah wajib, ibadah-ibadah wajib dilipat gandakan secara luar biasa. Maka menjadi penting bagi setiap pribadi kita memiliki komitmen untuk semakin semangat dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang keempat adalah tahsinul muamalah yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan, yaitu memperbaiki hubungan dengan orang lain. Bulan puasa yang mulia harus bisa menjadi ladang amal bagi kita untuk memperbaiki komitmen sosial di antara kita. Termasuk pada kondisi saat ini, di mana kondisi pandemi dan pasca pandemi, maka sesungguhnya masih banyak orang di sekitar kita yang terdampak kehidupan ekonominya, sehingga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, terutama kepada orang-orang terdekat kita, tentunya sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita masing-masing. Lalu yang kelima, yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita adalah al-buduru alal imtinan, yaitu menghidupkan rasa syukur. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha azza wa jalla. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah atau sesuatu yang sedikit, maka dia sulit untuk bersyukur terhadap sesuatu yang besar. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita dapat melaksanakan 5 hal di atas yang telah diajarkan oleh madrasah ruhaniyah, yaitu bulan suci Ramadan, itu artinya kita kembali kepada fitrah. Runtutan kembalinya manusia kepada fitrah kesucian tentunya setelah mengasah dan mengasuh jiwa kita melalui puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya selama 1 bulan Ramadan. Diharapkan seorang muslim dapat kembali ke asal kejadiannya dan menemukan jati dirinya, yaitu kembali suci sebagaimana ia baru dilahirkan, serta kembali mengamalkan ajaran agama yang benar. Ini semua menuntut keserasian hubungan, yakni keserasian dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan alam, karena Rasulullah menyatakan bahwa ad-dinul mu'amalah. Dari sini dapat kita pahami bahwa sulit kiranya seseorang yang tidak mau mengasah jiwanya selama bulan Ramadan, terlebih dia tidak melakukan puasa, maka sulit untuk mendapatkan kembali, menemukan jati dirinya sebagai manusia yang fitrah. Ayyuhal hadirin wal hadirat, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita yakini bersama bahwa tujuan akhir dari episode kehidupan kita di dunia ini tidak lain hanyalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk meraih kehidupan akhirat yang kekal di dalam kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran bila jalan menuju surga penuh dengan rintangan. Jika jalan menuju surga boleh jadi banyak gangguan, karena kenikmatan surgawi merupakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya dan tanpa batas. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bersiap-siap untuk menyelamatkan diri dari siksa kubur dan masa yang melelahkan di padang mahsyar nanti. Harus selalu kita usahakan sejak detik ini. Berbagai amal ibadah yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya dapat melindungi kita dari siksa dan menghilangkan kegundahan panjang di hari mahsyar, maka harus segera kita kerjakan. Jika Nabi mengatakan salat dan Al-Quran menjadi syafaat kelak bagi yang mengerjakannya, maka jangan ada alasan, mari bersegera salat dan ambil Al-Quran untuk kita baca dan kita akrabi. Kalau Nabi pernah sabdakan agar berlindung dari neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma, maka cepatlah mengeluarkan harta untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi telah memotivasi bahwa orang yang memudahkan permasalahan yang menimpa orang lain atau saudaranya ketika di dunia, maka akan dimudahkan oleh Allah kelak ketika dihisab di hari akhir nanti. Maka mengapa kita terkadang masih tidak semangat untuk membantu saudara kita yang sedang dalam kesulitan? Saudara-saudariku, para aidin, aidat, faizin, faizat yang sama-sama mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Sesungguhnya pengertian kita tentang manusia dan kemanusiaan amat sangat terbatas.
Oleh karenanya, mendahului untuk memberi maaf adalah tindakan yang sangat terpuji. Orang seperti ini sesungguhnya telah melangkah di titian yang putih. Kita layak malu terhadap diri kita sendiri, malu terhadap ketulusan orang-orang semacam itu dalam berbuat baik secara cepat, malu atas kesegeraan mereka memberi maaf bahkan sebelum kita meminta maaf kepadanya. Sebagaimana Umar ibnul Khattab yang seringkali merasa malu terhadap Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar selalu lebih awal dalam urusan berbuat baik. Sebenarnya orang yang tidak pernah mau meminta maaf, apalagi memberi maaf, adalah orang yang mengaku tidak pernah berbuat salah. Sedangkan orang yang mengaku tidak pernah berbuat salah, pada dasarnya adalah orang yang paling banyak melakukan kesalahan, karena dia mengingkari fitrahnya sendiri yang sesungguhnya terlahir sebagai manusia yang lemah dan tak luput dari salah dan dosa. Oleh sebab itu, memberi maaf dan meminta maaf adalah satu kemestian manusiawi yang semuanya tidak harus ditimbang dari siapa yang benar dan siapa yang salah. Akhirnya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mari kita saling berlapang dada, mengulurkan tangan, berlapang dada saling memaafkan serta saling mendoakan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian dan termasuk orang-orang yang beruntung diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat menemukan kembali jati diri kita dan semoga kita bersama memperoleh ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتضرعنا وجميع أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا في زمرة عبادك الصالحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya Rabbi salli alaihi wa sallim